Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis Huzaimah Anafisa dengan NPM 2210101123 dari kelas PAIC. Di sini saya akan bernarasi, memberikan pendapat, serta memberikan pesan dan kesan dari film yang telah saya tonton, yaitu yang berjudul Madam Gita Rani yang berasal dari India. Dalam film ini ada seseorang yang bernama Gita Rani yang ditugaskan menjadi kepala sekolah di sekolah terpencil yang kondisi sekolahnya sangat buruk. Setelah Gita Rani memasuki wilayah tersebut, ia mengamati sejenak keadaan sekolah tersebut dan ia melihat bahwasanya banyak murid berkelahi, meloncat pagar, tidak memakai seragam, merokok, guru yang acuh tak acuh terhadap muridnya, bahkan hampir semua guru tidak kompeten terhadap pembawaan pembelajaran. Lalu Gita Rani membuat kericuhan yang sempat dihentikan oleh beberapa guru, akan tetapi Gita mengeluarkan surat keterangan pengangkatan dirinya sebagai kepala sekolah, hingga semua orang terdiam dan Gita pun mengumpulkan semua siswa dan melakukan perubahan besar-besaran terhadap sekolah tersebut. Dia pelan-pelan tapi tegas mengubah seluruh kebiasaan buruk sekolah. Pertama, ia membiasakan siswa-siswa mesti berkumpul setiap pagi sebelum masuk kelas. Kedua, ia menetipkan guru-guru bermasalah. Sebagian ia paksa untuk mengupgrade pengetahuan belajar mengajarnya selama 30 hari. Ketiga, ia merenovasi gedung sarana prasarana sekolah. Keempat, ia membuka kelas minggu bagi anak-anak yang tidak sekolah yang ikut belajar di akhir pekan. Dan ia juga menertibkan penjual yang menjual rokok di area sekolah. Intinya, Gita Rani sedang melakukan perubahan besar-besaran yang mendasar di sekolah yang dipimpinnya. Singkat cerita, Gita Rani mengumpulkan semua guru dan Gita sangat marah karena dulu para guru tidak meluluskan siswa tanpa memberikan kesempatan remedial kepada mereka terlebih dahulu. Lalu Gita pun mempromosikan siswa tersebut sehingga ia bisa mengikuti ujian kembali untuk kelulusannya. Suatu hari, ada seseorang yang bernama Ramalingam yang mencoba mengusik sekolahnya, dan Ramalingam pergi ke rumah Gita untuk membuat kesepakatan. Sebelum dia berbicara, dia sudah diusir oleh ayah Gita. Esokan harinya, ada korektor yang memeriksa sekolah Gita Rani yang mendapat laporan dari Ramalingan bahwasanya sekolah Gita sangat buruk. Namun, dia tidak menemukan hal aneh di sekolah tersebut. Malah dia mengerti niat Gita Rani untuk mengajukan sekolah menjadi lebih baik. Pada saat jam makan siang, Gita Rani diserang oleh orang-orang jahat dan ternyata orang-orang jahat tersebut dipanggil oleh wakil kepala sekolah yang masih dendam terhadap Gita Rani karena Gita Rani telah menghentikannya dari sekolah. Namun ternyata Gita Rani dengan gampangnya menghajar para orang jahat tersebut dengan cepat. Kemudian tiba-tiba banyak siswa yang berkelahi karena kasta. Akhirnya Gita Rani menyiram murid-murid yang berkelahi tersebut dan meminta gelang kasta dan membakarnya sehingga tidak ada lagi perbedaan antara satu siswa dengan siswa lain. Lambat laun, para guru mengetahui kalau Gita Rani yaitu mantan militer yang pangkatnya sangat tinggi. Pada saat itu juga, wakil kepala sekolah menyarankan kepada Ramalingan melaporkan Gita Rani yang memberikan kesempatan kepada murid yang belum lulus untuk ujian kembali karena mereka menganggap tindakan tersebut ilegal. Malamnya, ayah Gita meminta Gita untuk segera menikah, tetapi Gita tidak terlalu menghiraukannya. Keesokan harinya, Gita menemukan ayahnya yang meninggal dalam keadaan tertidur. Gita pun menyiapkan kremasi ayahnya. Setelah ayahnya dikremasi, dia pergi ke sekolah. Saat di sekolah, Gita menjadi perbincangan para staf-staf sekolah. Karena baru saja ayahnya meninggal, dia sudah ke sekolah. Gita pun membuka pesan dari ayahnya yang belum sempat ia baca kemarin dan ia sedikit menangis. Lalu ada guru senior yang mengucapkan bela sungkawa.
Beberapa hari kemudian, saat hari libur, ia datang ke sekolah untuk mempersiapkan acara kelulusan, dan ia bertemu guru senior. Lalu guru tersebut bercerita bahwa ia akan pensiun. Dia berkata kalau anak laki-lakinya masih hidup, pasti seumuran dengan kita. Akan tetapi, ia telah meninggal karena kecelakaan. Sebenarnya, anak laki-laki itu sudah diangkat menjadi guru. Dan ternyata kita pun mengenal anak laki-laki guru senior ini yang bernama Kati Resan. Gita dan Kati Resan saling kenal dan bertemu pada saat universitas dan berencana menikah setelah mendapatkan pekerjaan dan mengabdi di sekolah ini. Dan akhirnya kita pun tahu kenapa Gita keluar dari militer dan lebih memilih menjadi kepala sekolah. Ia menepati janji kepada pasangannya yang telah meninggal. Tak lama setelah itu, ada polisi yang akan menangkap Gita Rani atas laporan ramalingan terhadapnya karena melegalkan ujian ulang bagi siswa yang tidak lulus. Selama beberapa hari, Gita dikurung. Dia akan dilepaskan jika ada salah satu siswa yang lulus ujian. Jika tidak, dia akan dipenjara. Siswa yang sudah selesai ujian mendemo bersama-sama dengan orang tuanya di depan kantor polisi. Beberapa menit kemudian, hasil ujian didapatkan dan 79 dari 82 siswa lulus dan 14 siswa mendapat skor di atas 400. Hal tersebut membuat kita dibebaskan. Dan di akhir film, kita dapat melihat bahwasannya Gita Rani berpidato di depan siswa-siswanya. Dan film pun selesai. Pesan-kesan yang dapat kita ambil dari film tersebut yaitu apabila kita sudah memutuskan untuk terjun ke masyarakat, kita harus melakukannya dengan sebaik mungkin dan kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, terutama menjadi guru. Karena guru itu sorotan dan guru itu digugu dan ditiru. Jadi guru itu sebagai contoh untuk murid-muridnya dalam melakukan hal sekecil apapun. Jadi kita harus berhati-hati dalam bersikap, dalam menjelaskan sesuatu. Dan guru pun harus kompeten dan mereka harus memiliki bekal untuk mereka ajarkan kepada murid-muridnya. Pendapat saya sebagai seorang guru itu kita harus bertanggung jawab dan kita harus memotivasi para siswa untuk lebih semangat belajar. Karena pada dasarnya siswa itu bermacam-macam, ada siswa yang pemalu, ada juga yang udah berani. Nah, yang pemalu itu dia lebih malu, dia lebih takut dan malu untuk mengekspresikan minat bakatnya. Sehingga sebagai seorang guru kita harus lebih memancing untuk memotivasi mereka agar mereka dapat mengekspresikan minat bakatnya. Kalau pendapat saya sebagai orang tua itu kita harus memilih-milih tempat, bahkan kita harus memilah-milah dari tempat satu ke tempat lain untuk melihat bagaimana tempat anak kita itu dibesarkan, dididik, sehingga dia dapat mempelajari lingkungannya dengan baik. Karena pada dasarnya lingkungan itu sangat berpengaruh kepada diri anak, kepada karakter anak dan pada perkembangan anak. Misalnya seperti di suatu sekolah ada satu anak ini pendiam, tapi temannya itu suka bolos sekolah, temannya suka tidak mengerjakan PR, ataupun temannya berkarakter tidak baik. Maka lambat laun anak yang diam tadi pasti akan mengikuti karakter
temannya tersebut. Nah, karena itu lingkungan sangat berpengaruh dalam perkembangan diri anak. Jadi, intinya ketika kita menjadi tokoh apapun itu, menjadi guru ataupun menjadi orang tua atau dokter atau profesi apapun itu, kita harus melakukannya dengan sebaik-baiknya dan kita harus bertanggung jawab atas pekerjaan kita tersebut. Baik pekerjaan sekecil apapun, kita harus bertanggung jawab dan kita harus menyelesaikannya dengan sangat baik. Baiklah, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.